Ini banyak yang nanya ya, Bang, merpati tanpa ring itu bisa ikut lomba nggak sih? Merpati tanpa ring itu bisa ikut lomba. Nah, tetapi lombanya hanya boleh di lomba utama. Ya mungkin di setiap daerah berbeda-beda, teman-teman. Nah, kebetulan ini saya mau memasangkan, ini baru nyampe nih, ring SI23. Jadi sepengetahuan saya main-main di lapangan, terus sharing-sharing dengan senior. Kalau untuk lomba itu tanpa ring pusat pun, nah ini ring pusat nih teman-teman, itu bisa mengikuti lomba, namun di lomba utama atau di lomba hari Minggu. Nah di sini saya akan bagikan bagi buat teman-teman yang belum mengetahui peraturan perlombaan, terus gimana sih untuk mengikuti lomba itu. Nah, nanti saya akan bagikan sesuai pengetahuan saya. Karena saya juga dekat dengan panitia perlombaan, baik di pinggiran, baik di tengah. Itu saya dekat, alhamdulillah, kenal beliau dan sering menanyakan. Jadi gini, teman-teman, untuk perlombaan itu biasanya diadakan kalau untuk merpati balap sprint. Nah, ini khusus untuk merpati balap sprint ya, teman-teman. Kalau di kolong itu masih tergolong, kalau untuk wilayah kota itu saya masih sedikit menjelajahi wilayah kota. Terus juga lapak kolongnya hanya beberapa. Tetapi kalau untuk merpati balap itu alhamdulillah untuk di wilayah Cirebon itu mayoritas merpati balap sprint. Jadi mudah-mudahan yang bertanya juga memang penggemar merpati balap sprint. Nah nanti saya tanyakan lagi di kolong. Cuman yang saya ketahui untuk di kolong itu biasanya jarang sekali memakai ring, ring pusat. Nah belakangan ini udah banyak ya ring-ring merpati kolong juga. Nah, yang saya bahas ini khusus merpati balap sprint. Jadi teman-teman yang belum tahu nih, atau kalau yang sudah senior ya mohon arahannya. Untuk perlombaan itu dimulai di hari Jumat, terus Sabtu sampai Minggu. Nah, apakah ring ini? Nah, ring kan ada dua nih, ada ring pusat, terus juga ada ring ternak kita. Nah, kalau kita tidak punya ring pusat atau tidak punya ring ternak, apakah itu bisa ngikut lomba? Jawabannya tentu bisa, teman-teman. Sangat-sangat bisa. Dimanapun teman-teman itu pasti bisa mengikuti perlombaan. Namun biasanya di sini di kalangan pinggiran ya. Di kalangan pinggiran pun untuk hari Jumat, terus untuk hari Sabtu, ini biasanya seri-serian, teman-teman. Nah, biasanya lomba utamanya itu di hari Minggu. Nah, yang boleh itu biasanya di hari Minggu. Tetapi kalau hari Jumat biasanya di sini juga ada seri-serian dari seri A sampai seri berapa tergantung banyaknya orang yang berkunjung atau hadir di tempat tersebut. Nah, itu dibagi menjadi seri-serian. Nah, untuk seri-serian sendiri itu biasanya kalau untuk di hari Jumat biasanya dibagi dua. Nah, kelas junior dan kelas senior. Nah, seperti itu untuk seri-serian. Nah, kalau untuk seri-serian untuk yang junior. Nah, untuk junior itu biasanya ringnya memakai ring pusat, terus ringnya agak muda atau awal-awal. Jadi seumpama sekarang kan masih 2022 nih. Berarti yang 22 itu udah masuknya ke bisa senior, bisa juga ke junior. Nah, nanti kalau ininya sudah beredar ring pusat 23 itu nanti masuknya ke junior. Nah, ketika di hari Jumat harus junior, nah itu ring 23 ring 22 atau 21 ring tahun ke belakangnya itu nggak boleh ikut, teman-teman, karena ini yang diadu seumuran. Nah, ini untuk khusus seri-serian. Ada lagi apa namanya, seri senior. Nah, untuk seri senior biasanya itu bebas memakai ringnya, ring tahun berapapun itu boleh untuk yang senior. Nah, terus ada seri bebas. Nah, seri bebas itu boleh teman-teman tidak memakai ring sama sekali. Jadi ada tiga, tadi saya lupa ya, ada tiga. Seri itu dibagi junior, senior, terus bebas. Namun ini pun di setiap tempat atau di setiap lapangan itu berbeda-beda, teman-teman. Ada yang di hari Jumat itu seri-serian bebas ada karena melihat kondisi penggemarnya itu banyak sekali tidak memakai ring.
Terus di hari Sabtunya gimana? Di hari Sabtunya pun sama teman-teman kayak gitu. Jadi yang tidak memperbolehkan itu paling kalau ringnya lebih berumur, karena yang senior itu nggak mungkin bercampur dengan yang junior untuk di hari Jumat sama Sabtu. Tetapi kalau di hari Minggu itu bebas teman-teman, itu pukul rata, semua boleh, jenis merpati apapun boleh ikut. Namun kalau ibaratnya event besar atau yang diadakan dari pusat PBSI, itu yang tidak memakai ring ini itu bayar pendaftarannya 3 kali lipat teman-teman. Bukannya nggak boleh, boleh itu. Nih, misal seumpama saya ini punya merpati nih. Terus saya mau mengikutkan lomba di hari Jumat, di hari Minggu, lomba utama. Ini tanpa ring pun bebas, teman-teman. Boleh itu saya ikut lomba kan. Cuman biasanya kalau pendaftarannya yang memakai ring ini 100.000, nah ketika teman-teman itu tidak memakai ring ini, itu bayarnya 300.000. Belum lagi nanti kalau teman-teman mengajukan protes, itu bisa dikalikan lagi berlipat-lipat teman-teman. Jadi makanya rugi sekali kalau teman-teman, apalagi peternak yang tidak memakai untuk ternaknya itu ring pusat, karena sangat rugi ya teman-teman, karena kita harus membayar jauh lebih banyak. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk yang seumpama ini di tingkat ibaratnya nasional, yang saya ketahui di sini ada seri-serian juga sama kayak gitu. Untuk kelas menengah, kalau kelas ke bawah atau pinggiran itu biasanya pukul rata, cuman tergantung dari panitianya juga. Cuman kalau di kelas menengah atau event-event besar itu biasanya di pendaftarannya teman-teman, di pendaftarannya itu jauh lebih mahal. Seumpama 20.000, nah tinggal dikali 3, nah 20 kali 3 tuh berapa? Sudah 60.000. Nah teman-teman wajib membayar 60.000, sebanyak 60.000. Nah yang lainnya itu cuman 20.000. Nah teman-teman harus 60.000 karena tidak memakai ring. Kalau ring ternak sendiri itu biasanya untuk mengenali identitas burung, terus untuk mencatat burung, terus juga nanti biasanya dapat apresiasi dari pusat ketika merpati atau peternak itu mampu mencetak merpati yang juara, bisa dikatakan juara, baik juara, cuman juaranya tingkat menengah, bukan tingkat ke bawah. Kalau untuk di Cirebon kan banyak teman-teman. Di Cirebon juga di lapangan Jemaras itu udah nasional, itu udah dibentuk lagi sekarang, alhamdulillah. Di Jemaras kemarinnya, bulan-bulan kemarin itu ada lomba nasional karena udah layak. Terus kalau yang biasa di pinggiran atau pemain-pemain menengah ke bawah, itu sekarang juga udah diberlakukan memakai ring. Cuman yang saya ketahui itu hanya sebatas kayak gitu teman-teman. Jadi kalau bener, kalau junior itu harus memakai ring lebih muda. Nah, dan itu nggak boleh bercampur, harus segitu. Jadi harus ring seumpama dua-dua semua. Tidak boleh ada ring yang lebih tua, ibaratnya 20 atau 21 itu dilarang. Nanti masuknya ke senior. Nah, terus nanti ada lagi bebas, mau ada ring mau enggak boleh. Nah, yang saya ketahui seperti itu. Namun kalau di tingkat nasional atau menengah itu biasanya kita mendapatkan sanksi atau denda 3 kali lipat, kalau nggak salah 3 atau nggak tahu kalau sekarang berapa tuh. Waktu saya nanya itu 3 kali lipat biaya pendaftaran, belum lagi nanti kalau kita mengajukan protes. Nah, wah pokoknya biayanya pasti jauh lebih mahal teman-teman ketimbang yang lain. Kalau yang lain cuma pendaftaran cuma 100.000, nah kita kalikan aja 300.000 sekali ngikut lomba. Nah, belum tentu itu masuk ya merpatinya, nanti DU-nya tambah lagi. Wah, pokoknya berat. Nah, saya sarankan buat teman-teman atau
para peternak, kalau para peternak udah pasti memakai ring pusat. Nah, buat teman-teman itu usahakan memakai kalau beli merpati itu usahakan ada ring pusatnya, ring pusat PBSI untuk merpati balap. Kenapa? Karena biar kita itu satu mengetahui umur merpati juga, terus yang kedua kita nggak kena denda atau bayar pendaftaran di perlombaan itu sama umum dengan yang lain. Yang saya ketahui cuma segitu. Jadi buat teman-teman jangan khawatir. Saya juga ini banyak tadinya ada ringnya, terus kepotong ya. Ada orang nakal, si Raja Pukul ringnya nggak ada dua-duanya, ring pusat dengan ring ternaknya. Itu saya tidak memotongnya saya sendiri, melainkan ada orang yang nggak suka sempat ngambil Raja Pukul waktu masih di kandang dulu. Raja Pukul sama merpati saya, kalau yang satunya nggak pulang, ring ASF itu hilang satu pasang, ini juga hilang satu pasang. Ini nggak tahu kenapa si Raja Pukul lepas, pas kembali itu nggak ada ringnya. Nah, hampir merpati saya juga yang dari teman atau dari peternak itu kebanyakan memakai ring ring pusat. Tujuannya ya buat kayak gitu teman-teman, biar kita nggak rugi ketika kita mengikutkan perlombaan. Tetapi kalau di kelasnya pinggir ya biasanya, kalau di pinggir yang biasa saya main-main di lapangan-lapangan kecil itu pukul rata. Mau ada ring mau enggak, boleh ikut lomba. Cuman sekarang ini belakangan ini sama teman-teman, di pinggiran pun menerapkan sistem seperti itu. Cuman yang saya ketahui itu nggak ada kelipatan pendaftaran, cuman hanya dibagi saja. Untuk ring ini sama ring ini, untuk ring ini sama ring ini. Untuk yang nggak pakai ring kita kelompokkan bersama. Cuma ada pertanyaan, Bang, saya ringnya 2-3, saya ikut di ring bebas, yang bebas. Boleh nggak Bang? Boleh, tentu boleh. Apalagi yang muda berani, kita pemiliknya berani melawan senior, boleh. Berbeda, kecuali senior melawan junior itu tidak boleh, dilarang keras. Tetapi kalau senior kalau junior ngikut dalam senior itu boleh teman-teman. Tapi jangan terbalik ya, kalau senior itu tidak boleh ke junior. Silakan buat teman-teman kalau merpati kualitasnya bagus, udah terpercaya atau sudah diketahui karakternya, mentalnya bagus, ikutkan saja, boleh teman-teman, itu boleh mengikuti perlombaan. Namun dengan catatan teman-teman harus siap membayar 3 kali lipat pendaftaran. Nah, oke teman-teman, mungkin segitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.